saya mau coba recall dulu pada hari Kamis sebelum kita liburan, kita sempat bahas mengenai update mengenai Antam ya my friends, dan pada saat itu ketika Tiger Insights kita ingatkan bahwa kalau memang sudah untung, sudah profit, ada baiknya my friends mulai mengurangi porsi ya. Karena memang kenaikan sudah kencang banget, goldnya pun juga udah naiknya kencang banget. Memang polemik ini belum naik ke permukaan secara signifikan ya pada hari Kamis kita update ya, tapi ternyata pas liburan muncul berita ini kalau boleh dibilang saat ini berita ini tuh belum sepenuhnya terrefleksi di pasar. Jadi kalau beberapa hari beritanya rilis dan pasarnya itu belum bisa ngapa-ngapain, biasanya itu akan tercurahkan ketika liburnya itu selesai. Jadi di hari ini. Jadi pasti tanda kutip probabilitasnya akan besar akan terjadi panik ya. Biasanya akan seperti itu. Tapi kita akan lihat nih kira-kira pressure-nya akan seperti apa. Nah, pertanyaannya adalah salah satu perusahaan yang memangnya di-highlight di media-media itu adalah PT Gat Nikel, di mana ini adalah anak usahanya Antam. Nah, pertanyaannya adalah seberapa besar sih kepemilikan Antam dan seberapa besar imbasnya kalau misalnya kita lihat berdasarkan laporan keuangannya Antam, PT Gat Nikel ini terhadap Antam ini sendiri. Jadi ini saya beritanya my friend bisa lihat ya, ini kalau kita boleh bilang beberapa hari terakhir ini gampang banget diakses beritanya. Tapi yang mau saya highlight di sini adalah kalau my friends buka laporan keuangan Antam kuartal 1 2025, di sini muncul ada PT Gat Nikel di sini ya. Di mana di sini kepemilikan secara tidak langsung, dan kalau misalnya my friends perhatikan secara aset jika kita mau tahu ya kira-kira impact-nya itu akan besar atau tidak, dia biasanya akan kontribut secara revenue, secara aset itu besar atau tidak ke suatu perusahaan. Disitulah biasanya akan terlihat bahwa oh kalau sampai ini terjadi bermasalah, imbas itu akan besar atau tidak ke perusahaan terkait. Jadi kalau misalnya my friends perhatiin total aset si Gat Nikel ini berdasarkan laporan keuangan kuartal 1 2025 ini angkanya sekitar 4,3 triliun rupiah ya. Dan kalau misalnya kita lihat dari total keseluruhan aset yang dimiliki sama Antam, memang angkanya ini tergolong cukup besar nih my friends. Jadi berita-berita seperti ini potensinya itu pasti akan memberikan efek tanda kutip negatif secara jangka pendek ya kalau dilihat dari keadaan ini. Tapi baik lagi kalau kita melihat dari sisi pergerakan emas, dari sisi potensi si Antam ini sendiri untuk jangka menengah ke panjang masih punya potensi yang besar ya. Tapi baik lagi karena kenaikan yang sudah besar ditambah juga dengan berita seperti ini, harapannya waktu pas Kamis lalu my friends sudah mulai mengurangi ya porsinya. Tapi kalau belum, kecenderungannya pasti nanti akan ada selling pressure dan mungkin bisa tergolong cukup besar. Nah, kalau itu terjadi tenang terlebih dahulu ya, nggak perlu langsung buru-buru karena biasanya ketika nanti beritanya mulai mereda akan terjadi rebound lagi. Jadi my friends nggak perlu khawatir nih untuk bisa menanggapi keadaan saat ini. Jadi kita tunggu dulu sampai benar-benar kira-kira akan seperti apa ke depannya. Tapi sejauh ini kalau ditanya apakah berimbas, pasti berimbas. Secara jangka pendek harusnya ini akan memberikan dampak negatif secara jangka pendek.